solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakzulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden. Karena pendapat publik mengatakan kecurangan atau dugaan kecurangan telah dilakukan oleh keterlibatan pengaruh presiden di lingkaran kekuasaan dengan keluarga inti. Fakta yang tersedia misalnya rontoknya Mahkamah Konstitusi telah berimbas mengakibatkan psikologi politik yang dapat melegalkan faktor-faktor keterlibatan oknum aparat di level bawah untuk melakukan kecurangan. Apa sih yang pernah dilakukan orang yang memakzulkan Jokowi? Apa prestasi dia? Apa yang dilakukan untuk Indonesia? Cubit-cubitan, senggol-senggolan, senggol-senggolan, genit-genit gadis sekarang, kalau dicubit katanya sayang. Genit-genit gadis sekarang, kalau disenggol katanya cinta. Ini kisah gadis zaman sekarang, soal bercinta bukan rahasia. Apalagi kalau cinta pertama, pengalaman yang paling indah. Tapi sayang kalau patah hati, sedang bercinta ditinggal pergi. Akhirnya gadis manis bunuh diri. Cinta pertama di bawah mati. Cinta pertama di bawah mati. Itulah namanya kehidupan, Mas. Itulah namanya cinta. Kadang-kadang orang sulit sekali melupakan cinta. Itu juga mungkin yang terjadi. Saking cintanya kita kepada negeri ini, sehingga sebagian orang ingin sekali atau berpendapat bahwa Jokowi harus dimakzulkan. Nah, itu sebetulnya salah satu bentuk cinta untuk menyelamatkan bangsa ini, Mas. Menurut mereka. Nah, sekarang aku mau ke Mas Jening aja nih. Kira-kira motivasinya apa? Motifnya apa, Mas? Ada orang yang ingin memakzulkan Jokowi itu. Ada pepatah mengatakan bahwa tidak ada orang yang menendang anjing yang mati. Oh ya. Jadi kalau orang ini berbahaya, itu pasti ditendang. Kalau orang Cina bilang itu, aduh aku lupa ini ada satu. Tahu sih soal gitu aja kan. Orang kita nggak ngerti. Intinya orang yang berbahaya itu harus dijadikan sahabat. Orang Cina bilang gitu. Sebentar mas. Kita oncek sedikit-dikit ya, dia oncek dikit-dikit nih. Tidak ada orang yang menendang anjing yang sudah mati. Betul. Terus Mas Juni bilang Orang Cina orang ini dia berbahaya, harus dijadikan sahabat. Kalau berbahaya harus dijadikan sahabat. Jadikan sahabat. Jadi artinya Jokowi ini membahayakan musuh-musuhnya, membahayakan lawan politiknya. Jadi lawan politiknya ini bagaimana caranya untuk supaya Jokowi itu tidak menjadi bahaya.
Jadi ditendang. tendang, dihilangkan supaya tidak mengganggu cita-citanya dia. Bukan dijadikan sahabat. Ditendang apa dijadikan sahabat sih tadi? Kok muntir-muntir? Ya itu. Ya, artinya dia menyimak ya kan. Jadi kalau orang berbahaya itu akan menjadi sahabat kan dari awalnya gitu kan. Saya yang salah-salah tetap menyimak. Ah, ini kan yang pertama. Ini yang pertama. Jadi yang anjing tadi itu loh. Oh. Tidak ada orang yang anjing tadi artinya Jokowi ini ya karena dia berbahaya makanya harus ditendang. Bukan dijadikan sahabat. Bukan, itu kebalikannya. Maksudnya kebalikannya. Ya udahlah, lupakan yang jadikan sahabat tadi. Pokoknya kalau berbahaya ditendang itu aja. Ya Jadi- mudah-mudahan netizen paham. Oh, oke. Ya jadi artinya sebagian orang itu menurut Mas Jening artinya sebagian orang itu yang ingin memakzulkan Jokowi itu Karena dia kuat. karena dia khawatir akan merugikan dari pihak mereka toh. Betul. Oke. Oke Karena kalau dia begitu. khawatir dan dia tahu Jokowi itu akan menang. Makanya dilemparin saja. Enggak, maaf. Jokowi akan mati, Jokowi calon lagi apa? Bukan yang didukung Jokowi menang. Oh, gitu. Kayak Bon, kayak mantuk. Coba langsung ke anunya, Bon. Coba langsung ke titik permasalahan jam. Jangan pakai Diogenes lagi. Saya juga akan berangkat kepada pepatah ini. itu apabila siapapun ditendang maka berteriak anjing loh gitu ya. Jadi sebenarnya kebalikannya ya. Jadi, kalau anjing mati ditendang, kalau saya Maksudnya tidak ada orang menendang anjing yang mati. siapapun ditendang pasti dia akan berteriak. Sebagian pasti berteriak anjing gitu ya. Jadi menarik pepatah tadi, walaupun sebenarnya dia ketika menerjemahkan terasa patah-patah ya. Karena pepatah tadi dia patah-patah Tapi mengerti ya maksudnya. dan ya? mengerti. Nah, itu saya Dan sedikit dikritisi Jupri, menarik Jupri. Kalau bisa setiap episode kamu kritisi dia untuk memperingan saya, memperingan. Nah, menurut saya pemakzulan kembali kepada tema sekarang, bahwa mengapa pemakzulan itu terjadi karena memang rentetan-rentetan peristiwa yang tidak bisa terhindar, Pak John. Ya, MK yang memutuskan begitu ya terkait itu. Lalu apa namanya ada pemaksaan bagaimana KPU. Bahkan ketika debat Bapak Presiden seperti mengevaluasi kalau bisa formatnya dirubah gitu ya. Terus intinya cawe-cawe presiden itu tampak jelas di mata. Sehingga banyak keresahan, kegelisahan masyarakat, ya para budayawan siapapun akhirnya bersuara. Ini menyangkut hati nurani. Ya. Bahkan yang terakhir yang mengerikan adalah petisi 100 Apa itu? tokoh-tokoh hebat. Dulu waktu apa namanya yang dijatuhkan yang dulu itu ada petisi 50 orang itu yang termasuk Pak Gus Dur dan sebagainya terus muncul reformasi itu. Nah, ini petisi 100 yang dikomandani oleh Asegaf. Ya. Faisal Asegaf. Ya, Faisal Asegaf. Ya, dan itu betul-betul dia ingin suarakan terus gitu. Supaya apa namanya pemakzulan nggak bakal terjadi karena prosesnya panjang. Ya. Tetapi minimal image bahwa pemakzulan itu ada sesuatu yang negatif image itu sehingga biar masyarakat berpikir terhadap image itu. Lalu akan berpengaruh kepada pilihan. Bener nggak kalau memilih Pak Prabowo kan gitu. Maka harapannya tentu pilihlah yang pemimpin yang siap memberikan masa depan bagi rakyat. Itu Pak John. Kalau saya berpikir analisanya seperti itu. Ya. Pak RT, gimana Pak RT? Tanggapan Pak RT tentang pemakzulan ini Pak RT? Ya mungkin pemakzulan saya melanjutkan dari Mas Kliwon tadi, benar yang dikatakan bahwa untuk pemakzulan Jokowi itu sebetulnya prosesnya sangat panjang dan tidak gampang. Nah Ya. itu secara aturan memang sepertiga anggota DPR ada yang mengusulkan, nanti 2/3 yang datang itu harus ACC harus setuju, terus baru naik ke MK, setelah ke MK ke MPR. Nah proses itu sangat panjang dan nggak gampang dan tidak bisa secepat yang diinginkan. Tapi benar yang dikatakan Mas Kliwon tadi, itu hanya kalau itu terjadi hanya untuk menciptakan image atau gambaran bahwa presiden banyak melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu image ya. Ya. Bukan kebenarannya, kita nggak menjudge bahwa itu benar begitu, tapi image-nya untuk menggambarkan begitu. Nah, inginnya untuk mendegradasi elektabilitas jagoan yang dia dukung. Nah, itu sebenarnya motif-motif politik juga yang tadi benar dikatakan
itu diajukan, sementara ini ya disuarakan oleh petisi 100 yang dimotori itu oleh Faisal Assegaf, ada Marwan Batubara, ada banyak lagi lah tokoh-tokoh yang. Nah itu sebenarnya untuk menciptakan image. Nah, dia kan nggak berhak untuk mengadakan itu. Nah yang berhak mengadakan itu kan sebenarnya anggota DPR. Tapi sampai saat ini anggota DPR pun juga belum bergeming ya. Belum bergeming itu belum melakukan hal itu. Karena itu memang tidak gampang untuk melakukan itu. Nah sepanjang sejarah memang belum pernah terjadi yang impeachment seperti itu. Nah dulu impeachment kan melalui MPR waktu peraturannya belum seperti Kalau Gus Dur ini. dulu? Itu impeachment tapi melalui MPR. Tapi kan undang-undang itu kan sekarang udah dirubah kan. Kita kan udah semua kan udah dirubah undang-undangnya. Jadi sekali lagi pemakzulan itu tidak gampang. Oke. Sekarang saya kembali ke Jupri. Nah, menurutmu Pri, sekarang kamu setuju nggak dengan istilah pemakzulan itu? Apakah entah itu Jokowi, entah itu pun siapapun yang jadi presiden suatu saat di negeri ini, kalaupun dia bersalah, kamu setuju nggak dengan pemakzulan itu? Terima kasih atas pertanyaannya Pak John. Seperti tadi Mas Jeding mengawalinya dengan kata-kata Mutiara. Juga Mas Kliwon juga tadi kata-kata mutiara, saya juga akan mengawalinya. Tak ada gading yang tartak. Kalau ada gading yang utuh, itu palsu. Jadi Artinya? kembali, kalau ada gading yang utuh, itu palsu. Artinya begitu. Bukan gading artinya. Bukan artinya, saya menunjukkan artinya orang itu tidak ada yang lepas dari Betul. kesalahan. Artinya itu Gading Martin. Iya. Terima kasih. Jadi kalau ditanya tentang setuju tidak setuju, sebenarnya saya juga tidak setuju. Apa yang sudah dilakukan Jokowi dengan alasan-alasan juga bukan alasan ini saya nggak yakin kalau beliau keputusan-keputusan sebelumnya tentang bagaimana Gibran juga apa yang sudah dilakukan bahwa untuk kepentingannya pribadi, saya nggak yakin bahwa apapun yang dilakukan Pak Jokowi, saya masih percaya beliau seorang negarawan. Apalagi setelah dua periode beliau sudah membangun negeri ini dengan segenap, hampir tidak ada cacat. Hanya mungkin masih jauh ya, atau sekedar isu kali, isu dari sekelompok orang saja. Jadi ya jalan teruslah, negeri kita juga sampai dengan detik ini masih baik-baik saja. Kalaupun ada gelemak-gelemik, ya itu biasalah dalam pemilu. Gitu. Pak John, Potong Pak begitu karena saja. sulit berhenti dia tadi. Nggak pantas dia berhenti sendiri. Nggak apa-apa. Kon kamu itu sebetulnya inilah keahlian saya sebetulnya sebagai moderator kalian saya. Saya itu nggak memotong dia Won, karena dia sulit sekali mengulang apa yang tadi dibicarakan itu untuk diulang dari awal lagi. Diulang. Hilang. Kalau tidak Iya. Oke, Lanjut tadi koma kan? apa titik? Nah, inilah nih. Oh iya. Hilang kan? Rusak ya. Nggak bisa ditulis rusak langsung. Rusak, ya. Cepet dia orangnya cepet ke distract. Error ya. Ya. Sekarang kalau gitu udah saya ke Mas Jeding. Nih buat dia nih gara-garanya tuh. Ya, saya sudah memang dari tadi. Sudah. Iya Pak. Ya. Oke, sekarang Mas Jeding. Kira-kira kalau menurut Mas Jeding setuju nggak dengan kata-kata atau sistem pemakzulan ini? Ya siapapun itu presidennya nantinya ya, misalnya suatu saat akan terjadi misalnya. Atau mungkin karena Jokowi juga boleh. Jadi kalau ngomong soal pemakzulan itu ada sesuatu yang luar biasa yang membahayakan negara ini. Kalau cuman soal dukung-mendukung soal politik, soal apa itu kan hak pribadi seseorang. Jadi saya nggak setuju banget. Apa sih yang pernah dilakukan orang yang memakzulkan Jokowi? Apa prestasi dia? Apa yang dilakukan untuk Indonesia? Tidak ada. Jokowi sudah melakukan begitu banyak. Indonesia berkembang begitu pesat, jalan tol semuanya. Itu kalau nggak ada Jokowi,
Tidak jadi apa-apa. Apa karena ocehan orang-orang seperti orang yang memakzulkan itu bisa jadi Indonesia ini? Bagi saya itu cuma apa ya, kentut birut. Beras. Oke. Biar Oke, rame jadi gini, itu. sebetulnya mereka juga tuh karena sebenarnya kenapa mereka mendeklarasikan bahwa ada kata-kata memakzulkan Jokowi itu karena mereka Takut. mencintai, kalau kata mereka nih, Iya, kalau itu mencintai bahasa negeri politik, ini, John. mencintai negeri ini. Jadi kalau pemilu ini nanti mau bersih, mau jujur, mau adil, Jokowi harus dimakzulkan karena di sana ada anaknya Jokowi. Karena menurut mereka Jokowi tidak akan mungkin bisa netral. Wan, kata kamu Wan. Ya, sebenarnya saya agak heran ya kenapa begitu sangat fanatik ya dengan Pak Jokowi. Padahal era Pak Jokowi itu adalah era di mana Kojek mulai jatuh ya, dari bisnis jual beli panci. Jadi kenapa kok masih begitu? Kok harusnya siapa tahu presiden yang lain gitu yang bisa menaikkan ini derajat berbisnisannya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu namanya sudah dia jatuh cinta sekali ya dengan. Dan menurut saya ini loh yang kita takutkan sekarang kok ya. Ini pemilu curang. Ngeri loh. Itu yang sebetulnya yang ditakutkan Ngeri. orang-orang itu. Bahkan ini sudah dikerahkan petugas-petugas atau kepala desa semuanya ini, bahkan banyak isu kan. Ya. Ada telepon ini yang sudah tersadap kan Ya. antara Polda atau siapa itu yang dengan pokoknya kepala itulah, desa, pokoknya. tolong dikerahkan nih, tolong bla 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 kayak gitu. Wah itu ngeri itu. Makanya ini ya ada suara-suara yang berteriak yaitu dalam rangka untuk menjaga demokrasi. Jangan mudah mengatakan entut karena entut kos jeding sendiri juga bau sebenarnya gitu. Loh, saya memang bau entutnya. Tapi saya berbicara kebenaran ini loh. Maksudnya biar bau tapi demi kebenaran Benar. dia akan memperjuangkan. Saya bangkrut tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting Pak RT, untuk menengahi kedua belah pihak ini gimana Pak RT? Menurut Pak RT gimana? Pak RT setuju nggak sih dengan istilah pemakzulan itu Pak RT? Pada dasarnya pemakzulan itu sebenarnya sesuatu yang untuk kita ya, untuk bangsa kita sesuatu yang sangat ini ya, karena itu sangat tidak mudah ya. Nah, kenapa mereka menggulirkan itu pandangan mereka ya. Ya. Nah, sementara ini memang menurut pandangan mereka Jokowi dianggap terlalu cawe-cawenya terlalu dalam. Ini anggapan mereka ya. Apa aja lah dari tingkat MK kayak gitu, KPK kayak aparat. Ini menurut mereka. Nah, Ya. nah untuk menanggulangi itu, maka mereka mengusulkan untuk di-impeach Ya. supaya netral, supaya demokrasi tetap tegak. Ini menurut mereka ya. Ya, Tapi ya. mereka ini memang tidak punya suara untuk mengusulkan itu. Ini kan masyarakat sipil ya. Ya. Nah, yang punya hak itu kan DPR. Sementara DPR sendiri tidak bergeming. Nah, yang susah di situ kan. Nah, Betul. nek saya ya tadi janganlah sampai di situ. Karena itu tadi ntar hanya akan mengundang suatu keributan yang Yes. tidak menentu. Jadi situasinya tidak menentu. Ya. Ya, kita jaga aja. Ya. Toh ini hanya 5 tahunan sekali kan. Nah, kita berusaha fair aja lah semua. Yang punya hak pilih ya gunakan hak pilih sebagaimana mestinya. Aparat ya bertindak bagaimana mestinya. Nah, harusnya mereka bertindak di posnya masing-masing. Ya kan? Yang jaga ya jaga aja. Yang panitia KPU Bawaslu bertindaklah secara fair. Nah, karena menurut pandangan mereka itu sering di kaca mereka sering seperti itu. Ya. Nggak Nah. percuma Pak RT ini Pak John. 5 pemilihan kepilih terus. Saya bangga dengan Pak RT. Harusnya kepala desa seluruh Indonesia itu menjadi teladan bagi Ya. seluruh ini Pak RT ini. Harusnya netral, ya kan netral. Iya, iya. Ya, benar kata Pak RT. Besok dapat kita majukan untuk jadi calon pemilihan Kalpataru. Ntar salah lagi itu. Baru ntar demo tuh. Oke teman-teman Watan Gayeng. Jadi sebetulnya di sini sih umum pada semuanya sih, hampir semua tuh sebetulnya agak tidak setuju dengan apa istilah pemakzulan itu, karena juga dampaknya akan ke dunia internasional kan. Ya. Nama Indonesia akan jadi buruk sebetulnya.
Padahal untuk apa lagi Jokowi misalnya dimakzulkan karena dia akan lengser dengan sendirinya toh. 2024 ini Jokowi otomatis lengser dengan sendirinya kan. Iya. Nah, Oktober itu tapi udah yang dikhawatirkan itu banyak isu-isu, banyak yang terjadi itu memang dari kubunya sebelah itu menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan kontestasi ini. Itu yang dikhawatirkan orang-orang itu. Ya. Jadi pemilu menjadi tidak lagi murni ya. Iya. Ya, ada lagi yang menambahkan? Jadi kalau soal pemajulan, jangankan seorang presiden yang dimakjulkan, wong kepala rumah tangga aja dimajulkan nggak senang, iya mas? Ya, iya. Kamu kan dimakzulkan. Kamu itu dimakzulkan. Sebenarnya dia nepuk air nyumuncrat dewe Pak Jaya. Oke teman-teman tergayang, saya pikir Semoga nggak ngembet gitu. Ini sebenarnya pesan. ya. Oke teman-teman tergayang, saya pikir sampai di sini perjumpaan kita untuk episode untuk episode pemakzulan ini. Kembali lagi kepada hati nurani kita masing-masing. Sebetulnya mari kita bersama-sama untuk menjaga pemilu ini biar adil, biar jujur. Mari, kita kan sekarang eranya lagi sosmed kan eranya. Ya. Jadi di TPS masing-masing nanti apapun hasilnya dipoto. Di video. Ya, dipoto atau di video hasilnya. Jadi sehingga akan tahu hasilnya. Jadi tidak akan bisa macam-macam. Dipoto, diupload. Itu yang paling efektif sekarang Ya, ya. ini. Oke, teman-teman tenggayang, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Bye bye.